Begini, ini tentu kesan yang kemudian ditangkap oleh awam, oleh publik, bahwa ketika kasus ini merupakan perlawanan koruptor, maka siapapun yang melawan ini atau siapapun yang mengusut ini, dia adalah bagian dari perlawanan para koruptor itu. Saya ingin menyatakan bahwa ini akan terjadi perlawanan, dan di lapangan sudah terjadi. Siapa itu? Gitu Siapa kan? itu? Nah, ini Satgas ini sudah ketakutan. Nah, iya, siapa yang ditakuti oleh Satgas? Nah, saya nggak mungkin saya buka dong, jangan pancing-pancing juga lah. Ya, yang ditakuti Satgas siapa? Kalau kita sepakat bahwa pemberantasan korupsi itu adalah kerja bareng kita, Satgas PKH, KPK, Kortas Tipikor, ya kenapa harus takut gitu loh? Siapa yang ditakuti oleh Satgas? Siapa yang ditakuti oleh Kortas Tipikor? Ya, Bapak nggak perlu artinya kalau kita melihat proses yang sekarang terjadi, memang ada upaya-upaya seperti itu. Makanya ini harus diluruskan gitu loh. Bahwa upaya yang dilakukan oleh Kortas Tipikor itu ekstraordinari. Memang yang kemarin mulai penggeledahan, kemudian penyitaan, ini kalau kita melihat secara kasat mata, kapan ini perintah dari pengadilan misalnya seperti itu, kita tidak tahu gitu loh. Bahkan kemarin saya juga mendorong kawan-kawan di Kortas Tipikor maupun Polda Metro untuk segera mengumumkan. Ya. Tanpa ada itu kita tidak jelas. Yang kita lawan itu adalah para koruptor, bukan melawan lembaga, bukan melawan kejaksaan, bukan melawan Satgas PKH. Ya. Jadi yang kita usut itu adalah perilaku korup. Artinya ketika Jampitsus dalam hari ini Febri Ardiansah ini melakukan tindak pidana korupsi, ya harus dilawan. Bahwa itu adalah ditunggangi oleh kepentingan yang lain, kita tidak tahu. Kita tidak mau tahu seperti itu. Yang terpenting adalah bagaimana upaya ini dilakukan secara transparan dan akuntabel. Itu yang menjadi catatan kita seperti itu. Dan ini harus dibuka, jangan sampai ini berhenti hanya sekedar salam-salaman saja. Yang saya tangkap dari pernyataan Bung Said tadi, itu salam-salaman yang dilakukan oleh Jaksa Agung dan Kapolri tadi pagi atau semalam, ini yang membuat takut di level bawah. Karena mau apa? Ke depan mau apa? Yang saya tangkap seperti itu. Kalau itu saya setuju. Artinya boleh saya bicara? Jangan sampai salam-salaman ini mematikan upaya pemberantasan korupsi seperti itu. Oke. Boleh saya bicara? Saya bilang. Silakan Bung Said. Sama kan? Saya akan menyatakan ini tidak bisa diselesaikan dengan salam-salaman. Makanya saya katakan tadi, ini dampaknya ke bawah sangat tinggi. Jadi mohon ini dibuka secara transparan. Di saat seperti ini, saya ingin mungkin Kejaksaan Agung pasanglah foto Baharudin Lopa. Di Kapolri pasanglah foto siapa? Kapolri Hugeng. Di Panglima TNI pasanglah Jenderal M. Yusuf. Tiga jiwa orang itu menurut saya saatnya hadir di hati mereka untuk menginikan bangsa ini. Oke, nah saya dari awal menyatakan kalau ini tersangkanya nggak diumumkan, dari awal saya menyatakan di Kompas TV saya katakan ini bisa ditafsirkan serangan kepada institusi, gitu kan? Karena kan terlambat mengumumkan tersangka kan. Udah digeledah. Jadi saya bilang begini, saya ulangi pernyataan saya, di tengah menyalanya obor pemberantasan korupsi dan semangat pemberantasan korupsi itu menyebar ke bawah, mohon di atas jangan memadamkan itu. Itu pernyataan saya. Oke? Jangan memadamkan itu, bukalah seterang-terangnya semuanya, termasuk kasus Febri Ardiansah. Ya, jadi jangan menganggap bahwa saya. Nah, kalau ini tidak dilakukan, maka lobby koruptor, lobby daripada penyelundup, oligarki untuk menghalangi pemberantasan korupsi, akan terjadi lagi. Itu yang kita tidak diinginkan. Kita tidak diinginkan Kejaksaan Agung terpengaruh oleh lobby oligarki, lobby koruptor.
Kita tidak mau terjadi juga di kepolisian. Kita juga tidak mau terjadi di TNI. Itu yang kita nggak mau. Gitu kan? Jadi intinya Artinya, dengan penangkapan jangan ada ini, yang memelihara mohon maaf, itu. dengan penetapan tersangka ini, gas terus, jangan pernah berhenti, buka semuanya. Ya, betul. Betul. Karena kalau ini hanya dilokalisir, maka Ya. koruptor yang akan menang. Anda mengatakan itu? Ya, betul. Saya harapkan Pak Febri keluar untuk melakukan pembelaan untuk membuka semua. Ya. Oke. Dan Anda yakin Bung Febri Adriansyah, karena saya tahu juga Anda pernah mengenalnya, itu siap Ya. untuk membuka semua ini? Kalau saya ngelihat semangatnya, ini kan saya bilang, di posisi seperti itu, maka pilihan bagi Pak Febri adalah menjadi petarung atau pecundang. Petarung apabila dia keluar dan menguraikan semuanya apa yang terjadi pada dirinya, pecundang apabila dia menghilang. Saya berharap Pak Febri adalah tetap sebagai petarung, sebagaimana dia sudah buktikan beberapa korupsi-korupsi besar yang dia usut. Oke, baik. Saya nggak ngerti arah daripada kawan kita ini kemana kan gitu. Katanya Satgas PKH ketakutan. Saya nggak yakin Satgas PKH ketakutan. Karena unsur Satgas PKH ini ada dari TNI, ada Kodim juga di sana kan gitu. Ada Polri, ada dari Kejaksaan. Jadi keterangan Satgas PKH ketakutan itu jangan-jangan kawan kita ini yang takut. Karena saya lihat dia nangis tadi gitu loh. Jangan-jangan ada udang di balik bawon ini. Ah. Mohon mulutnya dijaga, Mas. Iya, makanya saya bilang ada udang di balik bawon. Jangan Ya, bilang Satgas poinnya PKH ini betul. ketakutan. Bung Mitra, poinnya Saya apa? bisa terima. Ya, jadi Oke. jangan juga takut-takutin rakyat dengan membenturkan dengan hal-hal yang memang tidak ada data dan faktanya. Kalau masnya itu mendengarkan omong-omong dari emak-emak, semuanya bisa disampaikan, keterangan emak-emak juga disampaikan di sini. Tapi kan kita berdasarkan data yang bisa dipertanggungjawabkan. Jadi saya kira itu cuma ketakutan daripada kawan kita Said Diduni, karena dia juga mau pindah-pindah kamar katanya. Karena biasanya orang yang takut itu adalah orang yang berbuat salah. Yang saya tahu, cuma penjahat lah yang takut sama polisi, kata Hugeng gitu loh. Nah Ya, itu, Hugeng. saya terlepas Anda penjahat atau tidak, saya tidak ada menuduh ya. Nah, saya Jadi, beri cuma itu. kesempatan dulu untuk ke Bung Said. Bung Said silakan untuk menjawab Ya. sedikit, silakan. Saya berharap jangan masuk ke pribadi. Enggak, yang Kita bahas- pribadi yang mana? Tadi kan Anda Ya, ya. membahas terkait dengan Oke, Satgas nanti. PKH. Oke. Silakan. Anda menyatakan saya penjahat. Saya Yang nggak mana? bisa terima. Saya tidak ada Oke. mengatakan Anda penjahat. Oke. Yang takut sama polisi itu cuma penjahat, kata Hugeng. Anda ngerti nggak? Oke. Makanya pakai speakernya agak kencang ke telinga. Biar Bung dengar Said. gitu loh. Silakan Bung Said, silakan. Oke. Saya ingin menyatakan, intinya saya tidak ingin obor pemberantasan korupsi mati hanya gara-gara kasus Febri. Oke, saya ulangi ya. Saya Oke, ulangi. tidak ingin itu mati. Oke? Oke, Karena terus? saya berpendapat Febri salah satu yang menyalahkan obor pemberantasan korupsi. Saya ulangi lagi ya. Salah Ya. satu yang obor pemberantasan korupsi yang sangat kencang. Itu yang saya tidak mau mati. Nah, jangan sampai pihak-pihak yang tersentuh sekarang seakan-akan sudah menang dengan kasus Febri. Itu harus dibalik bahwa ini tidak ada kaitannya sama sekali dengan semangat pemberantasan korupsi. Semangat pemberantasan pengambilan aset negara. Oke? Itu yang saya maksud. Ya, Itu hubungannya dengan ketakutan Satgas PKH apa? saya bilang ini mulai karena saya hanya dapat info mereka pindah-pindah sekarang, artinya ketakutan dong. Ya, berarti Itu Anda sangat cuma mendengarkan wajar. asumsi gitu loh kan? Ya, bukan asumsi saya tidak Ya, dibeli. mana Dibangkan. mungkin seorang jenderal ketakutan? Kalau begitu bisa dicopot Pak Presiden Prabowo. Kita sepakat siapapun yang melakukan pelanggaran hukum di Republik ini harus dimintai pertanggungjawaban hukum. Karena Saya negara setuju. Indonesia berdasarkan Saya negara setuju. hukum. Saya setuju termasuk Pak Febri. Saya setuju. Tidak Iya, ada perbedaan. tapi saya lihat tadi dari analogi yang Anda sampaikan itu, Anda mendukung perseorangannya daripada FA. Berarti Saya Anda tidak pernah- mendukung pemberantasan tidak korupsi pernah- secara Saya keseluruhan. hanya menyatakan jangan sampai
yang diserang itu adalah tim PKH-nya, bukan kasusnya. Nggak ada yang menyerang tim PKH. Tidak ada yang menyerang tim PKH. Makanya Anda simak dong, kasus ini kan ada 3 kasus besar yang diusut oleh Kortas Tipikor, dan itu tidak pandang bulu dan tidak pilih bulu, mau siapapun itu. Ya saya kira Kortas Tipikor hari ini menegakkan hukum. Ya, Mbak. Jadi kalau berbicara Algojo, ketua KPK juga Algojo, ya, Jaksa Agung juga Algojo gitu loh, Kapolri juga Algojo. Jadi Mas Said Didu ini harus bisa mendukung bagaimana institusi-institusi penegak hukum kita ini memberantas korupsi tanpa pilih bulu. Walaupun dia oligarki, walaupun dia penegak hukum. Hari ini harus kita apresiasi nih Pak Prabowo. Di zaman Prabowo ini semua itu nggak ada pilih bulu, siapapun libas. Dan buktinya saya katakan tadi. Ya, silakan. Semangat pemberantasan korupsi yang ditunjukkan Febri selama ini harus diperbanyak kemana-mana, terlepas dari kasusnya. Ya, setuju. Semangat itu yang harus diperbanyak. Saya paham betul bagaimana kalau mau masuk ke timah. Itu saya tahu belakangnya siapa semua. Saya tahu bagaimana masuk Asabri, masuk Jiwasraya, masuk kasus-kasus yang diungkap selama ini, yang saya perkirakan itu betul-betul menghadapi gajah. Bang Said. Gajah. Nah, Bang Said. saya berharap semangat ini dibawa kemana-mana. Semangatnya Febri semangatnya. Ardiansah itu ada udang di balik batu. Itu yang ditemukan oleh Kortas Tipikor. Nah, itu saya setuju. Itu Nah, semangat yang mana yang akan digelurakan oleh dengan mencontoh Febri Ardiansah? Saya bilang Kenceng tapi setelah itu menerima duit di balik layar, ya tidak terima dong kita. Loh, Masyarakat pasti tidak menerima. Siapa yang menyatakan itu? Saya bilang semangat. Anda tadi bilang bahwa semangat Febri Ardiansah harus digelurakan. Bagaimana sih ini? Saya ulangi kata-kata saya. Semangat pemberantasan korupsi dilakukan oleh Febri Ardiansah seperti kasus Timah, kasus Jiwasraya, kasus Asabri, kasus yang lain itu harus diperbanyak. Itu Semangat sudah ditemukan ada udang di balik batu yang ditemukan oleh Kortas Tipikor. Itu yang kita dorong di situ. Kalau semua pimpinan pemberantas korupsi ini ada udang di balik batu, rusak juga negara ini seperti itu. Makanya kita tidak usah memberikan contoh orang per orang, tetapi semangatnya jelas gitu loh. Kalau ada pimpinan kejaksaan atau kepolisian yang semangatnya memberantas korupsi tetapi ada udang di balik batu, ya harus disikat juga. Saya setuju. Saya kan menyatakan itu. Jangan dibelok-belokkan terus kan. Saya kan bilang setuju itu dilakukan. Tapi jangan. Ya sudah, kalau sudah setuju sudah. Gitu loh. Sudah clear, kita setuju ya, pemberantas korupsi bareng-bareng.